Ya, pemirsa, gelombang Ice Bucket Challenge ternyata turut menyebar ke dunia olahraga. Tercatat beberapa atlet seperti Cristiano Ronaldo, Novak Djokovic, dan LeBron James sudah menjawab tantangan tersebut. Ice Bucket Challenge adalah bentuk kegiatan amal untuk membantu penderita penyakit kerusakan saraf motorik atau yang biasa disebut sebagai ALS. Ice Bucket Challenge menjadi fenomena baru di dunia saat ini. Sesuai namanya, Ice Bucket Challenge adalah tantangan bagi seseorang untuk disiram dengan seember air es mulai dari kepala. Ice Bucket Challenge cepat menyebar lewat media sosial dan dilakukan oleh para pesohor dunia di berbagai bidang. Ice Bucket Challenge pun mulai menyebar di kalangan atlet papan atas dunia. Tidak kurang seperti pesepak bola Cristiano Ronaldo, petenis Novak Djokovic, hingga pebasket LeBron James ikut tantangan tersebut. Namun Ice Bucket Challenge bukanlah kegiatan yang dilakukan hanya untuk berhura-hura. Ice Bucket Challenge adalah bagian dari kegiatan amal untuk membantu penderita amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. ALS adalah penyakit saraf yang menyerang neuron atau bagian yang mengendalikan otot lurik. Penderita ALS akan mengalami pelemahan otot, kesulitan berbicara, menelan, dan bernafas. Penyebaran Ice Bucket Challenge diawali oleh penderita ALS bernama Pete Frates. Frates yang merupakan mantan pemain bisbol mengetahui dirinya menderita ALS pada usia 29 tahun. Beberapa rekan timnya di Boston College langsung berinisiatif membantunya. Mereka mengumpulkan uang dengan menantang orang-orang diguyur dengan seember air es. Jika orang yang ditantang menolak, maka mereka diharuskan mendonasikan uang pada yayasan yang memerangi ALS. Namun kini muncul berbagai modifikasi aturan Ice Bucket Challenge. Dalam aturan umum yang baru, jika bisa memenuhi tantangan, orang itu wajib menyumbang $10 Amerika. Namun jika menolak atau gagal memenuhi tantangan, orang yang ditantang mesti membayar $100 Amerika. Setelah menjalani tantangan, orang itu wajib menantang orang lain dalam tantangan yang sama dan mesti dipenuhi dalam 1 kali 24 jam. Kampanye Ice Bucket Challenge terbukti efektif dalam menggalang dana mengatasi ALS. Sebuah yayasan penelitian soal ALS mengaku bisa mengumpulkan dana $13,3 juta Amerika Serikat hanya dalam beberapa hari. Aksi ini juga mampu meningkatkan kesadaran publik akan bahaya penyakit ALS. Mengingat latar belakang yang mulia, Ice Bucket Challenge diperkirakan akan terus menyebar dalam beberapa bulan ke depan. Tidak hanya di Amerika dan Eropa, Ice Bucket Challenge juga sudah sampai ke Asia. Penyerang tim nasional Indonesia Irfan Bahdim sudah menjawab tantangan Ice Bucket Challenge. Ia melakukannya saat berlatih bersama klubnya di Jepang, Fenforet Kofu. Setelah itu, Irfan menantang 2 atlet Indonesia lainnya, Bambang Pamungkas dan Rifat Sungkar, serta penyanyi Raisa. Ya, itu adalah Ice Bucket Challenge, sebuah gerakan yang tentunya ini membantu penderita ya, ataupun pengumpulan dana untuk riset terkait dengan amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Oke, dokter, tadi kita sempat membahas mengenai stem cell, sejauh mana ini bisa menjadi satu solusi ataupun metode pengobatan untuk ALS ini? Ya, memang pengobatan dengan stem cell ini masih dalam penelitian. Di Indonesia sendiri memang masih terhambat karena beberapa regulasi belum bisa. Oke, apa itu stem cell? Mungkin Anda bisa... Ya, stem cell kalau orang-orang dulu bilang pengobatan memakai plasenta. Sebenarnya bukan dari plasenta saja, tapi kita bisa dari plasenta, bisa dari bagian-bagian dari plasenta, atau sekarang bahkan dari yang sudah dewasa juga bisa dibikin stem cell. Jadi dari darahnya kita kumpulkan, kita biakkan. Dari plasenta bisa kita biakkan, namun nanti dari situ kita masukkan ke dalam tubuh, ada yang disuntikan. Kalau ini mungkin kita ada masukkan ke dalam otak dengan operasi stereotaksi atau kemungkinan. Nah, ini untuk di Indonesia memang untuk neurostem cell untuk saraf itu masih susah. Untuk saraf kita biasanya mengambil dari olfactory. Jadi olfactory nerve saraf satu ini, saraf nomor 1 untuk penghidup, itu bisa kita ambil, kita biakkan. Kita biakkan, nanti setelah dibiakkan kita bisa berikan untuk pengobatan. Tapi di dunia sudah banyak, beberapa negara sudah melakukan penelitian mengenai stem cell pada ALS. Ya, dan terbukti cukup efektif ya? Ya, ada perbaikan. Sejauh ini, apakah kemudian teknik pengobatan dengan stem cell ini bisa diterapkan di Indonesia? Kita akan kembali setelah jeda berikut ini, dokter. Ya, bisa kami akan segera kembali setelah News Update, tetap di tempat Anda.